Oke, kita lanjutin ceritanya Pak Rivaldo. Siapa yang kangen sama aku? Sengaja kemarin itu aku nggak bikin konten biar kalian semuanya nungguin dan penasaran dengan lanjutan ceritanya. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Ini adalah salah satu alasan kenapa aku kemarin gak bikin konten. Aku udah kembali ke aktivitas seperti biasa. Jadi aku udah lumayan agak sibuk dengan kerjaan aku, sehingga aku tidak bisa bikin konten setiap hari. Tapi setidaknya dalam satu minggu aku bakalan bikin konten 2-3 video setiap minggunya. Jadi buat teman-teman semuanya, untuk jadwal aku tidak bisa memastikan. Yang penting kalian tungguin aja. Dalam satu minggu itu ada 3 video yang akan aku share untuk kalian semuanya. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Cerita Bang Rivaldo akan aku lanjutkan. So, buat teman-teman semuanya, sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa kalian siapkan dulu cemilannya, siapin handsetnya. Sebelum kalian tidur, dengerin aku cerita untuk beberapa menit ke depan. So, mari kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Untuk menjadi orang yang sangat pede, itu mungkin dulu aku pernah ngalamin. Untuk dapetin hatinya Bang Rivaldo itu agak susah, karena dia menganggap semua orang itu adalah baik untuk dirinya. Aku tahu dia tuh gak gampang baper. Aku tahu dia juga gak bakalan gampang untuk dimiliki. Makanya aku adalah orang yang sangat-sangat berjuang untuk mendapatkan Bang Rivaldo pada saat itu. Kurang lebih 2 minggu pendekatan dengan beliau, aku benar-benar ngerasain kayak gimana rasanya berjuang sendiri. Sampai pada akhirnya kadang aku ngerasa bahwasanya aku capek juga. Tapi kadang aku juga mikir bahwasanya aku masih punya kesempatan untuk bisa mendapatkan Bang Rivaldo. Setelah dia menerima barang dari aku, yaitu jam tangan yang harganya 15.000, waktu itu aku sangat bahagia sekali, aku sangat senang sekali ketika apa yang aku kasih, ketika apa yang aku berikan diterima dengan baik. Dan bahkan pada saat itu dia juga memakai jam tersebut. Aku pernah ngelihat dia memakai jam itu. Suatu hari aku lagi terjebak hujan. Itu pulang sekolah waktu itu jam 2:30. Aku gak bisa pulang, aku terjebak hujan, angkot juga tidak lewat sama sekali. Dan pada saat itu aku benar-benar sendirian. Hujannya lumayan agak gede. Jadi aku tuh neduh di salah satu toko yang saat itu tutup. Jadi tidak ada orang situ, aku hanya sendiri dengan hujan yang sangat gede. Kayak lebat sekali hujannya. Terus ada petir sama gluduk-gluduk gitu. Agak takut sih sebenarnya. Waktu itu memang tidak ada orang sama sekali lewat, hanya kadang satu-satu mobil yang lewat, motor tidak ada sama sekali. Dan bahkan di tempat aku berdiri itu tidak ada motor yang hujan gitu, kayak teduh di situ tuh nggak ada, cuman aku doang. Singkat cerita, karena aku sudah lumayan agak lama di situ, setengah jam, akhirnya aku nemuin batang pisang yang di situ tuh ada daunnya. Kalian tahu kan daun batang pisang? Akhirnya aku berusaha untuk gimana caranya aku bisa pulang menggunakan alat atau bahan payung dari daun pisang tersebut. Akhirnya untung aja di tas aku itu ada plastik. Plastik itu aku gunakan untuk membungkus tas aku dan sepatu aku. Seragam aku gak apa-apa deh basah, karena besok gak bakalan pakai seragam ini. Akhirnya aku potonglah pohon pisang itu, daunnya ya. Terus akhirnya aku bisalah menggunakan payung pisang itu untuk berjalan. Tapi nyatanya setelah beberapa jalan, daun pisang itu tidak kuat untuk menampung hujan yang sangat lebat. Akhirnya tetap saja aku terbasahi oleh air hujan yang sangat deras sekali. Dan pada saat itu aku mulai berpikir bahwasanya tidak mungkin aku menggunakan payung seadanya ini untuk tetap berjalan menusuri jalan sampai aku pulang. Singkat cerita, aku melewati satu rumah. Rumahnya itu tuh aku nggak ngerti apakah itu rumah temanku atau bukan. Tapi saat aku lewat di depan rumah itu tuh ada orang yang lagi duduk di depan rumah itu. Saat itu mungkin dia mengira bahwasanya aku adalah orang lain.
Jadi waktu itu aku ditawarin untuk kayak neduh dulu, jangan jangan apa namanya, jangan dipaksain jalan hujan gitu kan. Karena aku udah keburu hujan, udah keburu basah kuyup, aku tidak menghiraukan himbauan orang tersebut dan aku juga tidak mengenal orang itu karena agak sedikit tertutupi sama air hujan ya. Jadi aku nggak tahu itu orang siapa gitu kan. Terus gak lama kemudian setelah aku beranjak dari rumah itu, gak lama kemudian ada orang yang lari ke arah aku pakai payung. Mana payungnya kecil lagi. Aku langsung kayak, hah? Siapa ini yang ngejar-ngejar aku? Mau tahu siapa? Temen aku. Dia ternyata ngeliat aku dan dia bilang bahwasanya aku udah nyuruh kamu untuk neduh, kenapa kamu menghiraukan? Jadi kayak, kenapa sih lu nggak neduh dulu di rumah gua gitu? Terus kata gue gini, sorry ya gue nggak ngeliat tadi, sorry sumpah gue nggak tahu ternyata itu rumah lo. Iya rumah gua, ayo buruan masuk dulu. Kata gue nggak usah deh, udah keburu puyup ini buat basah bajunya. Buku lu basah nggak di dalam? Enggak sih kayaknya, soalnya udah dibungkusin plastik. Ya udah buruan, disuruh sama ibu gua tadi. Loh, ibu lu kenal sama gua? Enggak, maksudnya gua ngasih tahu kalau itu teman-teman gua gitu kan. Mau neduh nggak nih? Nggak usah lah, bilang sama ibu makasih ya. Bener, iya bener. Ya udah kalau gitu ntar dulu ya, ntar dulu. Tunggu di sini. Ngapain? Tunggu aja di sini. Dia akhirnya balik lagi ke rumah. Dan aku ditinggalin menggunakan payung yang dia bawa tadi. Payungnya kecil banget, imut lagi. Terus kata ngapain sih? Ah elah, lama banget. Terus akhirnya aku bilang kayak gini, aduh, ini aku bakalan dikasih apa sih? Kok sampai selama itu? Terus gak lama kemudian dia lari lagi, suk. Pakai jas hujan ini, biar nanti tas lu gak basah dan sepatu lu juga gak basah. Gak apa-apa lah badan lu udah basah ini. Akhirnya aku bilang, makasih ya. Iya sama-sama, lu pakai ini aja. Oke, berarti lu gak mau singgah dulu nih? Gak usah, makasih udah sore soalnya. Oke, akhirnya aku pakailah jas hujan itu di situ dan dia tersenyum sama aku. Terus akhirnya aku pulang menggunakan jas hujan yang dikasih sama teman aku tadi. Dia teman sekolah aku juga dan dia kelasnya beda sama aku. Cuman kita saling kenal lah karena emang sering ketemu lah di sekolahan. Di perjalanan aku baper dong, kayak kok dia baik banget sih sama gua gitu. Terus ada apa sih gitu kan? Aku kalau misalkan mendapatkan perhatian dari orang, mendapatkan perhatian lebih dari orang, itu aku baper tahu. Yang namanya juga Cancer ya. Terus aku ngerasa bahwasanya dia tuh baik sama aku, sehingga pada saat itu aku kepikiran sama nih orang gitu. Kenapa dia baik banget sama aku? Dan besok aku akan memberikan sesuatu buat dia sebagai tanda ucapan terima kasih. Itu salah satunya. Terus gak lama kemudian sampailah aku di rumah, jas hujan itu aku gantungin. Terus tiba-tiba ibu aku nanya, itu jas hujan siapa deh? Itu jas hujan teman aku. Tadi aku lewat depan rumahnya, terus aku dikasih ini. Terus ya udah aku pakai gitu. Ya udah kamu keringin. Terus nanti kalau udah kering kamu lipat, besok balik lagi sama orangnya. Oke. Singkat cerita besok paginya aku langsung menuju ke kelasnya dia karena aku tahu kelasnya dia di mana. Akhirnya aku kasihlah ke orang itu. Kalian tahu dia ternyata nggak masuk sekolah. Aku tanya sama teman-temannya, masuk gak dia? Enggak, dia nggak masuk, hari ini dia izin gitu. Walah, tahu nggak kenapa dia izin? Katanya sih sakit. Oh gitu. Kemarin kayaknya gue masih ketemu sama dia deh, sehat-sehat aja. Kurang tahu juga sih. Cuman tadi dia ada suratnya kok di sekolahan, dapat surat. Terus katanya sih sakit gitu. Oh gitu. Ya udah deh nanti gue balikin ini ke rumahnya aja. Akhirnya aku jalan tuh. Maksudnya pulang. Aku jalan ke rumahnya dia untuk memberikan jas hujan tersebut. Apa yang aku lihat pada saat itu, aku kaget banget. Sumpah demi Allah aku nggak tahu ternyata itu rumahnya Bang Rivaldo. Aku nggak tahu nih dia abangnya atau gimana. Perasaan kemarin aku ngelewatin rumah ini dan rumah teman aku itu gitu kan. Tapi yang keluar Bang Rivaldo. Itu posisinya aku pakai seragam. Pantesan ya, aku tuh pas masuk ke pekarangan rumahnya dia, kan rumahnya di pagar ya. Pas mau masuk pekarangan itu tuh, aku ngeliat motornya Bang Rivaldo ada di situ. Tapi aku mikir kayak, nggak mungkin motor kayak gini kan juga masih banyak orang yang punya gitu kan. Kataku nggak mungkin lah ini punya Bang Rivaldo gitu kan. Aku ketok-ketok lah itu pintunya. Assalamualaikum gitu kan.
Terus gak lama kemudian, Waalaikumsalam, siapa gitu kan. Loh, suaranya kayak kenal gitu kan suaranya. Terus perbukaan pintu, set. Loh, Dek, ngapain Dek? Dengan senyumnya yang manis, dengan aduh, sumpah dia meleleh banget deh aku waktu itu. Kataku, loh, kok ada Bang Rivaldo di sini? Iya, kenapa emangnya? Ini kan rumahnya abang. Loh, abang rumahnya di sini? Iya. Kok kamu kaget? Kamu nggak tahu kalau misalkan di sini rumah Bang Rivaldo? Enggak. Kamu ada apa di sini? Kok kamu tahu sih rumah Bang di sini? Oh, enggak loh, maksud aku, abang ada hubungan dengan Arif. Oh, Arif. Arif itu adiknya abang. Hah? Arif adiknya abang? Iya. Kenapa emangnya? Enggak, aku mau balikin jas hujannya. Oh alah, itu jas hujan abang kemarin dipinjemin sama Arif katanya buat temennya. Oh jadi kamu temennya Arif? Iya. Yaudah masuk. Abang nggak sekolah hari ini? Enggak, lagi libur. Kok libur? Jagain Arif. Oh lagi sakit. Oh kemarin masih ketemu sama aku pas kemarin dia ngasih payung. Oh kemarin dia yang keluar lari-lari itu. Iya, itu kan aku lewat di depan rumah, terus tiba-tiba dia nyuruh aku masuk. Tapi karena aku udah kuyup, udah basah, ya udah akhirnya aku nggak mau masuk. Aku bilang aku mau pulang aja. Walah, kalau tahu begitu mah abang aja yang keluar. Kamu kenapa nggak ngomong sih? Ya kan aku nggak tahu kalau abang rumahnya di sini. Udah, kamu mau makan nggak? Nggak usah deh bang, nggak usah. Aku pengen pulang, langsung pulang aja. Aku cuma mau balikin jas udannya aja. Terus pas dia mau berdiri itu, aku langsung fokus ke tangannya dia. Ternyata dia pakai jam tangan yang aku kasih kemarin. Terus kataku, abang pakai ya jam tangannya ya? Iya, bagus soalnya. Oh iya, ini kamu beli pakai uang kamu sendiri dek? Ya, tapi nggak mahal sih itu. Cuman udah nggak usah disebutin harganya. Abang tahu kok ini sangat berharga. Kataku, abang mau bisa aja. Makan dulu ya bareng sama abang. Kamu mau ketemu sama Arif dulu nggak? Sebenarnya aku tuh nggak deket banget sama Arif, karena dia emang bukan teman sekelas aku. Terus juga aku nggak begitu kenal dekat sama dia. Cuman karena emang sering ketemu di sekolahan, terus dia baik sama aku kemarin, ya udah. Akhirnya ya udah deh aku mau ngeliat Arif, kataku gitu. Terus kata dia, Dek, lu ngapain kesini? Ini gue mau balikin jas hujannya kemarin. Walah simpan aja dulu, nggak apa-apa, pakai dulu aja gitu. Katanya ini jas hujannya Bang Rivaldo. Kenapa lu gak ngomong sih kalau misalkan abang lu itu Bang Rivaldo? Loh, mau lu kenal sama abang gua? Ya kenal lah. Kenal dari mana? Maksud gua ya, gua kenal waktu itu abang Rivaldo, abang lu itu main bola. Oh iya, abang gua kan tim bola. Oh gitu, jadi kalian udah saling kenal? Udah, terus sakit apaan sih? Demam doang. Ya tadi tuh pusing banget sih, migrain. Jadi kayaknya kalau misalkan pas jalan tuh ngebayang gitu loh. Jadi gue nggak bisa lanjutin untuk berangkat sekolah. Padahal udah mau berangkat tadi tuh. Udah cepet sembuh ya. Jangan lupa diminum obatnya. Abang gue mana dek? Nggak tahu. Kayaknya lagi di dapur deh. Ya udah deh. Kalau gitu gue balik ya. Jangan dulu, ntar di sini aja dulu. Enggak deh, nggak usah. Gue mau balik, mau pulang. Takut hujan. Soalnya tadi udah gelap deh kayaknya. Yakin nih mau balik? Iya, gue mau balik. Dek, ayo makan. Ini abang udah bawain 2. Loh, abang ngapain bawa makanan kayak gini? Udah gak apa-apa, makan dulu aja. Pasti kamu lapar. Udah deh, makan dulu aja. Jangan pulang dulu. Taruh dulu tasnya, berat kan? Aduh jadi gak enak ini. Apaan sih? Udah gak apa-apa, dimakan aja. Abang hari ini gak main bola? Kebetulan enggak sih. Nanti untuk main bola kayaknya 2 hari lagi. Kemarin itu teman abang bilang kalau misalkan jadwal abang masih 2 hari lagi. Oh gitu. Tapi bentar lagi ya mau selesai sih sebenarnya. Bentar lagi udah selesai bang. Iya. Kayaknya sih tanggal berapa ya? Tanggal 23-an deh. Itu tuh nanti ada final. Dan ya mudah-mudahan abang nanti masuk semifinal dan ikut dalam pertandingan akhir nanti. Ya doain aja ya. Iya aku selalu doain kok. Semoga berhasil. Ya udah deh kalau gitu, ini nggak apa-apa nih aku makan.
makan aja kali deh, udah nggak apa-apa makan. Akhirnya aku makan tuh bareng lah sama Bang Rivaldo di situ. Agak gemeteran aku di situ karena menurut aku kayak kok mereka keluarganya baik-baik banget gitu. Apalagi aku juga baru kenal gitu sama Arif tuh sama dia gitu. Terus gak lama kemudian karena aku udah nggak enak udah lama di situ canggung juga ngobrolin apa lagi. Akhirnya aku mau izin pulang dong. Terus dia langsung ngomong kayak gini, bentar deh bentar, bareng sama abang aja pulangnya soalnya abang juga nanti ada apa namanya ada perlu juga sebentar ke arah rumah kamu juga. Akhirnya udah tuh kan akhirnya aku diboncengin sama dia di jalan. Ya udah kita ngobrol-ngobrol seperti biasa gitu kan. Terus kataku, bang makasih banyak ya abang udah anterin aku. Maaf kalau aku ngerepotin. Iya nggak apa-apa. Kamu hari ini mau kemana dek? Nggak kemana-mana. Paling nanti nonton atau bantuin ibu jualan gitu. Oh ibu jualan ya hari ini? Iya. Yaudah nanti kalau misalkan abang kesini, abang ke warung ibu deh gitu. Ya udah bang, nanti kabarin aja gitu. Oke. Akhirnya udah tuh aku langsung masuk ke dalam rumah, terus langsung istirahat tuh karena emang capek banget. Terus gak lama kemudian kan, ibu aku bilang, dia nanti nggak usah ini ya, ibu nggak jualan hari ini. Loh, kok ibu nggak jualan? Kenapa? Papa ibu mau istirahat aja dulu. Udah lama banget ini kita nggak istirahat. Terus kataku, ya kenapa emangnya? Emang kamu mau jualan sendiri? Bu capek soalnya pengen istirahat. Tapi bapak gimana bu? Ya nggak tahu dah. Bapak kamu tadi lagi iniin sapi. Bapak aku kan punya ternak sapi ya. Jadi dia ya udah lagi ngurusin sapi katanya di belakang rumah. Akhirnya dari jendela kamar aku langsung teriak tuh ke belakang. Pak, bapak, apa? Bapak nanti nonton bola nggak? Nonton. Kenapa emangnya? Aku ikut. Biasanya juga kamu ikut sendiri. Bisa kesana sini sendiri ada Fajar. Iya nanti aku bareng sama bapak ya. Ibu juga nggak jualan katanya. Iya nanti aja nanti. Ya udah akhirnya aku istirahat dulu sebentar. Terus pas udah selesai sholat asar nih ya ceritanya. Terus bapak aku udah selesai sholat tuh. Kataku ayo pak. Nah apa sih kamu semangat banget kata dia gitu. Sebenarnya dalam pikiran aku adalah ketika saat itu aku tuh ngerasa bersalah sama Bang Rivaldo karena aku bilang ibu aku jualan. Takutnya dia datang terus ibu warungnya gak buka, dia kecewa sama aku atau dia nanti kayak si Ade bohong gitu, takutnya gitu kan. Jadi aku pengen buru-buru ke lapangan. Akhirnya kata bapakku, udah kamu aja duluan ke sana, ngapain sih buru-buru, bapak ntar aja gitu. Akhirnya udah tuh kan, aku dari rumah langsung siap-siap lari tuh. Yang namanya bocah ya, lagi semangat-semangatnya lari. Set. Terus gak lama kemudian ketemulah sama Fajar. Kata Fajar, lo ngapain dek? Lari. Ya lu maksudnya ngapain lari-larian? Kagak, gue pengen ke lapangan aja. Anak-anak udah pada ngumpul. Anak-anak siapa? Maksud gue bocah-bocah udah pada nonton bola. Ya gak tahu, gue tadi di sini. Udah lu di sini aja temenin gue. Apain sih ke lapangan udah. Ya gue juga gak ada Bang Rivaldo ini. So tau lu. Iyalah, kan hari ini bukan timnya dia yang main. Emang iya? Iya, gue tahu kok siapa aja yang main hari ini. Bukan temannya juga. Ya udah deh, gue di sini aja kali ya. Iya di sini aja lah udah. Terus gak lama kemudian tuh ya, aku kan bareng sama Fajar aja tuh kan ngobrol. Terus nonton TV. Pokoknya rame penontonnya waktu itu, rame banget sampai aku nggak ngeliatin orang-orang satu-satu gitu kan. Terus gak lama kemudian tuh aku sampai lupa dengan janji aku yang waktu itu aku bilang ke Bang Rivaldo kalau misalkan nanti aku bakalan nonton dan aku bakalan di warung ibu gitu kan. Lo tahu apa yang terjadi? Jadi dia dari awal datang sampai pulang ditungguin punya di warung. Aku ngerasa bersalah banget. Sumpah ya, aku kayak nyampe rumah tuh sebenarnya kepikiran, Bang Rivaldo nungguin aku nggak ya di warung? Tapi kalau misalkan dia nungguin, kenapa dia nggak nyari ke Fajar? Dia kan udah kenal sama Fajar. Atau setidaknya dia nanya lah gitu ya. Atau dia nyariin, tapi dia nggak nyariin sama sekali. Dia malah nungguin aku di warung ibu dari awal dia datang sampai akhir. Dan dia curhat itu pas ketemu. Besoknya aku ketemu sama dia. Pas banget pulang sekolah.
Jadi pas pulang sekolah itu tuh aku seperti biasa bareng sama teman-teman aku jalan kaki. Sebenarnya sambil nungguin angkot kita jalan aja dulu gitu kan. Terus gak lama kemudian tiba-tiba dia nyamperin aku pakai motor bareng sama temennya. Terus dia turun tuh dari motor. Terus aku kaget dong, apain ini orang gitu kan. Enggak lah, maksudnya kayak, oh Bang Rivaldo, ngapain bang? Nggak ngapa-ngapain. Tadi bohong ya sama abang kemarin ya. Bohong apa? Katanya nonton bola, katanya ibu jualan. Hah? Abang kemarin nonton? Kan abang udah bilang abang bakalan nonton. Aku nggak tahu kalau misalkan abang beneran nonton. Kirain aku cuma bercanda doang. Kemarin aku di warung Fajar sih, kenapa abangnya nyariin? Kok malah nyarain abang sih? Justru abang nungguin kamu di warung ibu. Kamu kenapa nggak nyamperin abang ke sana? Abang sampai pulang di situ tahu nungguin. Abang sama siapa? Sendiri. Kok abang nggak nyariin aku sih? Lain abang lagi. Harusnya abang yang nyalain kamu. Kenapa kamu nggak bilang kalau misalkan kamu nggak ke lapangan? Maaf deh bang. Lain kali kalau misalkan janji harus ditepati ya. Iya maaf. Udah, abang pulang. Aduh, kayaknya sih dia kecewa sama aku, atau dia marah atau gimana. Tapi karena di situ ada teman aku, terus ada temennya dia juga, dia cuman mengungkapkan kekesalannya dia tuh dengan bahasa yang kayak gitu. Bahasanya masih manis sih menurut aku. Cuman aku bener-bener ngerasa kayak, aduh nggak enak banget sama dia. Terus singkat cerita nyampe di rumah aku langsung kayak kepikiran tuh sama dia tuh. Gak enak makan, gak enak apa-ngapain. Sampai pada akhirnya aku pikir kayak, apa udahan aja kali ya ngekerasin dia. Apa udahan aja kali ya, gak usah terlalu berharap sama dia. Tapi dia kenapa kayak memberikan sinyal kalau misalkan dia juga suka sama aku. Aku pikirnya kayak gitu dulu. Terus sambil ngebayangin kayak gitu, aku buka baju. Terus aku buka baju, aku ganti celana dan segala macam. Terus aku ngaca di depan kaca. Terus aku mikir kayak gini, aku ganteng kan? Aku cakep kan? Aku pantas kan buat Bang Rivaldo? Sambil ngomong kayak gitu di depan kaca. Lu tuh ganteng loh dek, lu itu manis. Siapa sih yang gak suka sama lu gitu. Dengan pedenya ngomong kayak gitu di depan kaca. Terus bergaya kayak cewek gitu di depan. Ih gitu-gitulah. Bang Rivaldo bakalan tergoda gak ya sama aku kalau ngelihat dalamnya kayak gini gitu. Aku mikir kayak gitu dulu. Emang senakal itu sih pikiran aku. Terus gak lama kemudian aku selesai berhayal. Terus aku tidur. Terus pas tidur malam-malam aku dibangun sama ibu. Adek, dari sore tidur sampai malam gak sholat maghrib. Aku langsung kayak astagfirullahaladzim. Aku langsung kayak, ibu kenapa gak bangunin aku dari tadi? Udah berapa kali dibangunin, kamu kenapa dikunci pintunya? Aduh, aku lupa lagi pintu aku dikunci. No, ada tamu di depan. Tamu? Siapa? Fajar? Gak tahu, ibu gak tahu. Ibu cuman ngeliatin doang tuh tadi ada motor kayaknya di depan berhenti. Tapi orangnya kayaknya gak masuk deh, cuman duduk doang di atas motor. Siapa kataku gitu. Mana aku petampilannya buluk banget lagi. Buluk banget karena baru bangun tidur. Napas aku masih bau itu. Terus ya udah baju aku masih compang-camping. Ya udah ilfil deh tuh udah orang. Akhirnya aku langsung cuci muka. Cuci muka. Terus rambut aku rapihin, aku sisir. Terus aku langsung ke depan. Lo tahu apa yang gue lihat? Si ganteng, si tebar pesona, si orang yang aku suka, si orang yang selalu menjadi hayalan aku, si orang yang aku dambakan, pengen peluk di waktu itu. Enggak, ya Bang Rivaldo. Dia pakai baju kotak-kotak, yang kotak-kotak seperti kemeja, pakai celana hitam, pakai sandal eger apa sih namanya tuh, sandal gunung itu. Pakai motor, rambutnya udah rapi, yang tuing-tuing gitu rambutnya. Kataku, lu ngejemput siapa? Enggak, bercanda. Aku langsung bilang kayak gini, abang ngapain kesini bang? Ya ngejemput kamu lah, kan kita mau makan malam hari ini. Hah? Makan malam? Emang ada omongan apaan?
Perasaan kita gak ada janjian makan malam deh hari ini. Gimana sih, Dek? Katanya abang disuruh ke rumah jemput kamu, terus kita bakalan makan malam kan? Loh, emang iya ya? Kapan? Tuh kan, kamu lupa ya. Tadi sepulang sekolah kamu kan ngomong, Bang, nanti jemput aku ya. Kita makan malam kan? Ini abang udah jemput kamu, kenapa kamu lupa? Kok kamu belum siap-siap sih? Buruan, ganti baju. Abang tungguin ya, gak lama-lama. Tapi kan aku harus ngomong dulu sama ibu. Ya udah tinggal ngomong, bilang sama ibu sama bapak. Buruan. Ya udah deh bentar ya. Pas aku mau balik badan, kejedot tuh ke pintu. Bangun deh dari tidur. Nyata aku mimpi. Kena prank kan lo. Jadi tuh karena aku dari awal sebelum tidur tuh kepikiran sama Bang Rivaldo, akhirnya aku kebawa-bawa mimpi sama dia tuh. Mimpinya aku dibawa kabur gitu. Jadinya tuh kayak ngerasa kenapa sih cuma di mimpi gitu kan. Akhirnya aku kebangun dari tidur aku yang sebenarnya. Akhirnya aku sholat, terus aku langsung makan malam, nonton TV. Udah aku lupain semua masalah yang ada dan senyum-senyum sendiri. Aduh, kenapa sih mimpi itu seindah itu? Kenapa aku harus bangun? Aku harusnya tetap dalam mimpi itu dan aku bakalan berhayal. Aku bakalan dibawa kemana dia pergi. Dia adalah orang yang paling aku dambakan lah pokoknya. Bang Rivaldo, I love you deh. Pokoknya love you.